Shalom para kaum wanita yang terkasih dalam Tuhan, ada shalom. Puji nama Tuhan, kita boleh kembali bersekutu dengan Tuhan melalui ibadah online pada saat sore hari ini. Mari ibu-ibu saya undang untuk ibu-ibu bersyukur bagi Dia. Haleluya. Mari bersama-sama kita katakan, datanglah ke bait-Nya dengan hati bersyukur ke dalam pelataran-Nya, dengan hati bersuka rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi perlindungannya. Akan bersorak-sorak, akan bersorak-sorak, yes. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, kuasa-Nya untuk selamanya, kasih setia-Nya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, kuasa-Nya untuk selamanya, kasih setia. Mari bersyukur bagi Dia. Bersyukurlah, yes, kepada Tuhan, sebab Dia baik, ibu-ibu. Yes, bawa saya untuk selamanya, kasih setia-Nya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik. Yes, bawa saya untuk selamanya, kasih setia. Mari bersorak-sorak bagi Dia. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, kuasa-Nya untuk selamanya, kasih setia-Nya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, kuasa-Nya untuk selamanya, kasih setia-Nya. Bahwasanya untuk selamanya, kasih setia-Nya. Yes, bahwasanya untuk selamanya, kasih setia-Nya. Oh, puji nama Tuhan. Kita bersuka cita, amin ibu-ibu. Puji nama Tuhan, puji nama Tuhan. Mari siapkan kembali hatimu ibu-ibu untuk bersekutu dengan Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa yang baik, segala pujian, syukur, hormat hanya bagi nama-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami boleh merasakan kasih-Mu sepanjang minggu ini Tuhan Yesus. Pada saat sore hari ini Tuhan, kami mau datang kepadamu Bapa. Menaikkan setiap rasa syukur kami, sembah kami di hadapan-Mu Tuhan Yesus. Engkau lawat Tuhan Yesus zaman setiap umat-Mu Tuhan, yang akan Tuhan Yesus menyembah Engkau, memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan Yesus pada saat sore hari ini Bapa. Sebab kami percaya Tuhan, lawatan Tuhan terjadi atas kaum ibu Tuhan Yesus. Biarlah Roh Kudus-Mu hadir Tuhan, bersama-sama melalui setiap pujian penyembahan umat-Mu Bapa, di tempat kami masing-masing. Sebab kami percaya kami punya Allah yang tidak terbatas. Terima kasih Bapa yang baik juga Tuhan Yesus. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu Bapa. Engkau urapi hamba-Mu Tuhan Yesus yang akan menyampaikan isi kebenaran firman Tuhan. Biar setiap kata kalimat yang diucapkan oleh hamba-Mu semua boleh berasal daripada Tuhan, yang boleh menguatkan setiap umat-Mu. Para kaum ibu Tuhan Yesus yang merasa letih, lesu dan berbeban berat, Tuhan berikan kelegaan. Terima kasih Bapa yang baik. Haleluya. Amin. Mari dengan sungguh ibu-ibu kita angkat pujian ini. Telah buktikan cinta-Mu padaku, Kau membayarku dengan hidup-Mu. Ku bersyukur yang ada padaku, semuanya milik-Mu. Ku persembahkan seluruh hidupku di mezbah-Mu. Hanya Kau
tersedia bagiku. Selamanya ku cinta. Yes Tuhan Yesus, sama-sama kembali kita katakan, Kau telah buktikan benar Tuhan cintamu padaku. Kau membayarku dengan hidup. Kami bersyukur Tuhan Yesus. Yes, ada padamu, semuanya milikmu. Ku persembahkan seluruh hidupku di mezbahmu. Katakan, hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersamamu ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya ku cinta. Mari ibu nyanyikan dengan lembut, dengan segenap hatimu katakan, hanya Kau menjadi tempat jawaban. Hanya Kau Tuhan Yesus, ku berharap. Berjalan bersamamu ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagi kami. Kami percaya Tuhan. Yes, mari ibu-ibu dengan sungguh-sungguh sama-sama katakan, yes. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersamamu ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu, yes, tersedia bagiku. Selamanya ku cinta. Sekali lagi sama-sama kita katakan, hanya Kau Tuhan. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersamamu ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Selamanya Tuhan, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta, sebab tangan kasih-Mu Tuhan, tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Selamanya Kau kami cinta. Kami bersyukur, kami bersyukur Tuhan. Tiada yang seperti-Mu, oh Yesus. Kau yang sangat baik, yang luar biasa. Mari ibu-ibu, sembah Dia Allah yang hidup. Mari agungkan nama-Nya, sebab Dia Allah yang perkasa. Dia mampu menjawab setiap doa-doamu. Yang besar, yang setia Tuhan.
Mari ibu-ibu dengan lembut sama-sama katakan. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Yesus, berjalan bersamamu, ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya ku cinta. Sekali lagi ibu-ibu dengan lembut katakan. Yes Tuhan, hanya Engkau Bapa, hanya Kau jadi tempat jawaban. Kami percaya Tuhan Yesus. Oh, tempatku berharap, berjalan bersamamu, ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Ku cinta. Mari berikan kemuliaan bagi Tuhan. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Tuhan, berjalan bersamamu, ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Sebab tangan kasih-Mu, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau. Yes, sebab tangan kasih-Mu Tuhan, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Ku cinta. Puji nama Tuhan, saya undang kepada hambanya. Salam ibu-ibu semua, bagaimana kabarnya? Puji Tuhan, sore hari ini kita akan diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Sebelumnya kita bersatu dulu di dalam doa. Haleluya, haleluya. Terima kasih dan puji syukur ya Tuhan buat sore hari ini. Kami sudah boleh memuji dan memuliakan nama-Mu Bapa. Sebentar ya Tuhan Yesus, kami juga rindu diberkati oleh kebenaran firman-Mu. Mari Tuhan urapi kami semua ibu-ibu yang mendengarkan sore hari ini Bapa. Urapi hati kami, urapi pikiran kami ya Tuhan. Sehingga setiap kebenaran firman-Mu yang ditaburkan Tuhan boleh jatuh di tanah yang subur Bapa. Kami bukan saja menjadi pendengar tapi juga menjadi pelaku firman-Mu. Urapi hamba Tuhan yang sudah Engkau berikan kesempatan Tuhan menjadi saluran berkat-Mu sore hari ini Bapa. Urapi hamba Tuhan. Bahkan setiap kata kalimat yang keluar dari mulut hamba, biarlah Tuhan itu semua untuk kemuliaan nama-Mu saja. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih. Terpuji-pujilah nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus kami siap diberkati. Haleluya, amin. Puji Tuhan, sore hari ini kita akan membuka Alkitab kita dari Roma 8 ayat 28. Kita sama-sama membacanya. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Amin. Tema kita sore hari ini yaitu masuk dalam rancangan Tuhan. Kita tahu bahwa setiap orang pasti memiliki pengalaman hidup yang bermacam-macam dan berbeda-beda. Baik itu pengalaman yang manis, yang indah, bahkan yang menyakitkan sekalipun. Pengalaman-pengalaman itu baik berupa kegagalan, penderitaan, tekanan, sengsara,
sakit penyakit, masalah ekonomi, masalah rumah tangga, masalah anak-anak, begitu banyak masalah dan tekanan yang boleh kita alami di dalam kehidupan kita semua. Tetapi banyak di antara kita juga ketika kita mengalami masalah persoalan yang ada di dalam kehidupan kita, kita meresponinya dengan negatif. Mungkin kita bersungut-sungut atau kecewa, maupun kita mungkin sakit hati. Tapi satu hal yang pasti kita tahu, bahwa respon kita yang negatif tersebut itu menjadi kendala, menjadi penghalang utama kita berjalan dalam tujuan Tuhan dalam hidup kita. Tuhan sering memakai peristiwa-peristiwa yang kita anggap buruk, yaitu pengalaman-pengalaman yang terjadi di dalam kehidupan kita, baik kegagalan-kegagalan, kekecewaan-kecewaan yang kita alami, itu mungkin kita anggap buruk dalam kehidupan kita. Tapi itu bisa dipakai Tuhan untuk membentuk, untuk mempersiapkan kita menjadi rencana di dalam hidup kita. Jadi di dalam kehidupan ini Tuhan perlu cara, Tuhan perlu sarana untuk bisa membentuk kita, untuk bisa mempersiapkan kita, untuk menggenapi rencananya dalam hidup kita. Contohnya hubungan suami istri. Saya rasa tidak ada rumah tangga, hubungan suami istri yang tidak pernah ada masalah. Pasti setiap rumah tangga pernah mengalami masalah, baik itu hubungan suami istri maupun hubungan antara orang tua dengan anak, antara keluarga besar, pasti banyak masalah yang kita alami. Tetapi ketika kita meresponinya dengan negatif, hal itu bisa menjadi penghalang. Sehingga ketika Tuhan punya rencana bagi kehidupan kita, mungkin Tuhan mau membentuk kita dari masalah-masalah yang kita alami. Tetapi ketika kita meresponinya dengan negatif, seperti kita kecewa, kita tidak bisa menerima perlakuan suami ataupun istri, kita tidak bisa menerima dan kita balik menyerang. Itu sama artinya kita tidak mau dibentuk, kita tidak mau Tuhan proses dalam setiap masalah kehidupan kita. Jadi Tuhan mau kita diproses dengan cara dan cara yang Tuhan izinkan ada dalam kehidupan kita. Ketika kita mau dibentuk oleh Tuhan, pasti masalah persoalan yang kita hadapi itu bisa mendatangkan kebaikan bagi kita. Mungkin saat masalah persoalan yang kita hadapi itu datang, saat itu kita belum bisa melihat bahwa rancangan Tuhan itu baik dalam hidup kita. Tapi ketika kita boleh melewatinya, kita boleh lepas dari masalah yang kita hadapi, di situ kita bisa melihat bahwa Tuhan punya rencana dalam hidup kita. Misalnya dalam hubungan suami istri, ketika kita bermasalah dengan suami, tidak ada satu sama lain yang mengalah, sama-sama keras. Itu tidak akan ada titik temu. Di situ kita tidak akan belajar. Tetapi ketika salah satu ada yang mengerti, ada yang hidup di dalam takut akan Tuhan dan menyerahkan seluruh masalah persoalan hidupnya di dalam Tuhan, Tuhan pasti campur tangan. Tuhan akan memberikan damai sejahtera, akan memberikan kesabaran kepada kita untuk kita boleh menghadapi setiap masalah persoalan yang ada dalam kehidupan keluarga kita. Misalnya istri boleh menjadi lebih sabar lagi, menjadi lebih kuat lagi menghadapi suami. Kita tidak tahu kapan waktunya Tuhan menjamah dan mengubahkan suami kita. Tapi satu hal yang kita harus percaya, waktu Tuhan indah pada waktunya. Allah perlu cara, sarana untuk mendewasakan orang percaya. Menuju pendewasaan ini tidak berlangsung secara mudah atau otomatis, tapi perlu perjuangan. Oleh sebab itu,
kita perlu berjuang. Dan kita berjuang tidak bisa sendiri. Ketika kita berjuang sendiri, itu artinya kita mengandalkan kekuatan kita. Tapi ketika kita berjuang bersama Allah Roh Kudus, Tuhan akan memampukan kita. Tuhan akan memberikan kekuatan kepada kita. Dan akhirnya, tanpa kita sadari, Tuhan akan membukakan jalan atas setiap masalah dan persoalan hidup kita. Jadi ketika ada masalah persoalan, mari kita meresponinya dengan positif, dengan benar. Kita mampu, kita percaya, karena Tuhan beserta kita. Seperti ayat tadi yang Nats tadi kita baca bahwa Tuhan Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Dalam segala sesuatu itu artinya dalam segala hal, dalam segala situasi. Jadi tidak pandang masalah sesuatu masalah, tetapi segala sesuatu Tuhan turut bekerja. Artinya hal-hal yang buruk sekalipun Tuhan turut bekerja di dalamnya. Oleh sebab itu kita harus meresponi setiap masalah persoalan yang kita hadapi, kita harus meresponinya dengan benar. Ada suatu kisah, kita mungkin tahu film Titanic, itu adalah kisah nyata. Ada keluarga namanya keluarga Clark, itu berasal dari Skotlandia. Keluarga ini sudah mengumpulkan uang begitu banyak dan begitu lama karena mereka mempersiapkan, mereka berencana untuk mereka berlibur dengan kapal Titanic. Ketika uang mereka sudah cukup, mereka boleh membeli tiket dan mengurus visa untuk mereka boleh berlayar dengan kapal Titanic. Tetapi 1 minggu sebelum keberangkatan mereka, salah seorang anak mereka digigit anjing dan mereka membawanya ke dokter. Setelah diperiksa dokter dan diberi tanda bahwa anak ini diperkirakan mengalami tetanus. Jadi anak ini diberi tanda pita kuning. Artinya dan anak ini disarankan dokter untuk diisolasi selama 2 minggu. Artinya dia tidak bisa berangkat naik kapal Titanic untuk berlibur. Dan sang ayah yaitu Clark, dia merasa kecewa, dia merasa marah sama Tuhan, marah sama anaknya karena merasa kenapa harus ada masalah anaknya digigit anjing sehingga mereka tidak bisa berangkat untuk berlibur ke Amerika. Setelah hal ini terjadi dan kapal Titanic ini berangkat, Clark merasa sedih, merasa kecewa, merasa marah, tetapi akhirnya 5 hari kemudian ada berita bahwa kapal Titanic ini tenggelam, ada kecelakaan. Di sini keluarga Clark merasa bersyukur karena mereka tidak jadi berangkat naik kapal Titanic. Seandainya mereka jadi berangkat, mereka pasti juga tenggelam di kapal itu. Dan di sini mereka bersyukur bahwa mereka tidak naik di kapal tersebut. Pada mulanya Clark begitu kecewa, begitu marah, dia menyalahkan Tuhan, menyalahkan anaknya karena tidak bisa ikut berlayar. Tapi kenyataannya setelah hal itu terjadi, kapal Titanic tenggelam, mereka tidak ada di situ, mereka bersyukur. Ternyata Tuhan kita itu baik. Tuhan kita itu tidak pernah merencanakan yang jahat. Tuhan itu tahu apa yang terbaik bagi kita. Dan di sini Clark begitu dia berterima kasih sama Tuhan. Dia bersyukur bahwa dia tidak jadi menaiki kapal Titanic itu. Begitulah cara kerja Tuhan. Kita tidak tahu. Pada awalnya masalah persoalan yang kita anggap buruk, tapi Tuhan sanggup. Tuhan sanggup memakai masalah yang kita anggap buruk itu, Tuhan sanggup membalikkannya menjadi mendatangkan kebaikan bagi kita. Mungkin kisah ini bisa, kalau saya pribadi sangat memberkati, karena dari kisah ini kita belajar bahwa kita harus meresponi dengan benar setiap masalah persoalan yang ada dalam kehidupan kita. Sehingga Tuhan turut bekerja dan masalah persoalan itu boleh mendatangkan kebaikan bagi hidup kita. Jadi
Sore hari ini firman Tuhan mengingatkan kita, ketika masalah persoalan ada dalam kehidupan kita, mari kita meresponinya dengan benar. Mari kita meresponinya dengan tetap percaya bahwa Tuhan Allah kita, Tuhan yang baik. Kita baca Yeremia 29 ayat 11. Kita baca bersama-sama Yeremia 29 ayat 11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Amin. Jadi Tuhan kita itu baik, Tuhan itu tidak pernah salah, dan tidak pernah merancangkan yang jelek dalam hidup kita. Itu janji Tuhan. Tapi rancangan Tuhan bagi kita adalah rancangan masa depan yang penuh harapan. Oleh sebab itu, mari kita belajar. Belajar, apapun masalah persoalan yang kita hadapi saat ini, kita boleh melihat begitu baiknya Tuhan. Kita percaya, Tuhan hanya mau kita punya iman bahwa kita percaya setiap janji-janji Tuhan itu tergenapi dalam hidup kita. Ayat Nats menyatakan bahwa Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu. Artinya di segala situasi, keadaan, termasuk hal-hal yang buruk. Tuhan tidak pernah berjanji bahwa kehidupan kita orang percaya, kita bebas dari masalah. Itu tidak pernah Tuhan janjikan bahwa kita bebas dari masalah. Tetapi Tuhan mau melalui masalah persoalan yang kita hadapi, Tuhan mau kita dibentuk menjadi orang-orang yang kuat, orang-orang yang tangguh, orang-orang yang cakap. Firman Tuhan bilang berkata di dalam firman Tuhan bahwa kita cakap menanggung perkara kita di dalam Dia. Karena Dia yang memberikan kekuatan kepada kita. Seorang nahoda kapal dikatakan handal ketika nahoda tersebut bisa melewati ombak dan gelombang laut yang tinggi. Jadi artinya tanpa masalah dan persoalan yang kita lewati, jalan kehidupan kita hanya datar-datar saja. Dan kita tidak mempunyai tantangan dalam hidup ini. Tuhan tidak mau. Tuhan mau kita menjadi pribadi-pribadi yang kuat. Tuhan mau kita menjadi pribadi-pribadi yang tangguh di dalam segala hal di dalam kehidupan ini. Karena kita tahu bahwa Tuhan punya rencana dalam setiap kehidupan kita. Di setiap masalah persoalan selalu ada rencana Tuhan yang indah. Salah satunya adalah untuk membawa kita semakin mendekat kepadanya dan belajar mengandalkan Dia. Jadi, kalaupun saat ini negara kita bahkan di seluruh dunia mengalami pandemi COVID-19, kita percaya bahwa semuanya itu diizinkan Tuhan terjadi. Dan mari kita meresponinya dengan benar. Mari kita meresponinya dengan positif. Bahwa melalui kejadian pandemi COVID-19 ini, kita semakin mendekat kepada Tuhan. Kita semakin mempunyai hubungan pribadi-pribadi dengan Tuhan. Kalau saat ini mungkin kita gereja-gereja tidak boleh beribadah secara tatap muka seperti biasa kita lakukan. Tuhan mau saat ini kita datang kepadanya, pribadi lepas pribadi. Tuhan mau hubungan kita lebih lagi dekat kepadanya. Kalau dulu mungkin kita masih bisa bertatap muka di dalam ibadah-ibadah kita, ibadah raya, ibadah tengah minggu, mungkin itu kita lakukan jadi seperti seremonial, seperti hal yang biasa. Dan hari ini Tuhan tidak mau itu. Tuhan mau kita datang pribadi lepas pribadi. Itu hal positif yang harus kita boleh responi dari masalah pandemi COVID-19 ini. Hal itu juga membuat kita tidak kecewa akan peristiwa COVID-19 ini, tapi mari kita boleh meresponinya dengan benar, kita boleh bersyukur kalau hari ini kita masih bisa dengan tubuh yang sehat, kita boleh memuji dan memuliakan Tuhan, kita sangat bersyukur. Itu juga suatu berkat yang luar biasa yang disediakan Tuhan bagi kita. Jadi
Jika masalah penderitaan yang datang di dalam kehidupan kita seizin Tuhan, pasti itu akan mendatangkan kebaikan. Oleh sebab itu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Kita coba buka di Ayub 5 ayat 17 sampai 18. Kita baca Ayub 5 ayat 17. Sesungguhnya berbahagialah manusia yang ditegur Allah. Sebab itu janganlah engkau menolak didikan yang maha kuasa. 18. Karena dialah yang melukai, tetapi juga yang membebat. Dia yang memukuli, tetapi yang tangannya menyembuhkan pula. Amin. Jadi firman Tuhan berkata, supaya kita jangan mau menolak didikan. Ketika Tuhan izinkan kita dididik melalui persoalan masalah, baik itu masalah ekonomi, masalah rumah tangga, masalah anak-anak, masalah keluarga, masalah sakit penyakit, masalah apapun yang Tuhan izinkan dalam kehidupan kita, yang kita alami sekarang, kita jangan lari dari masalah. Tetapi kalau Tuhan izinkan itu kita hadapi, kita alami, minta kekuatan kepada Tuhan. Berdoa kepada Tuhan. Katakan sama Tuhan, Tuhan, jika kau izinkan masalah persoalan ini aku hadapi, tolong berikan aku kekuatan untuk aku mampu menghadapinya di dalam nama Tuhan Yesus. Jadi kita perlu kekuatan dari Tuhan, bukan kita mengandalkan kekuatan kita sendiri. Karena di ayat 18 tadi coba kita baca lagi, ayat 5 ayat 18, ayat 5 ayat 18. Karena dialah yang melukai, tetapi juga yang membebat. Dia yang memukuli, tetapi yang tangannya menyembuhkan pula. Amin. Jadi firman Tuhan berjanji, kalau Tuhan izinkan masalah persoalan terjadi dalam kehidupan kita, itu mungkin melukai hati kita. Tapi Tuhan juga yang akan menyembuhkannya. Kita harus percaya, kita pegang janji Tuhan, bahwa Dia tidak akan pernah meninggalkan kita sendirian. Tangannya yang kuat itu yang akan menopang kita. Hari lepas hari Tuhan akan memberikan kekuatan kepada kita. Kita akan melewati hari demi hari dengan kekuatan yang berasal dari Tuhan. Jadi mari ibu-ibu, apapun masalah persoalan yang kita hadapi hari-hari ini, kita datang kepadanya. Karena kita tahu bahwa Tuhan kita turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang mengasihi Dia dan yang masuk dalam rancangannya. Mari kita berdoa bahwa biar kita semua masuk dalam rancangan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Puji nama Tuhan, ibu-ibu, kita telah selesai mendengarkan kebenaran isi firman Tuhan. Mari kembali ibu-ibu bawa hatimu untuk meresponi firman Tuhan. Sama-sama kita angkat pujian ini dari Allah. Perkara yang tak dapat ku mengerti, mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini. Satu perkara yang ku simpan dalam hati, tiada sesuatu kan terjadi tanpa Allah peduli. Mari katakan, Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Takkan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Allah begitu mengerti Tuhan, aku percaya.
saya akan memberikan informasi bagi ibu-ibu yang ingin memberikan korban persembahan atau perpuluhan dapat mentransfer ke rekening yang ada di bawah ini, atau jika ibu-ibu memiliki aplikasi mobile banking BCA dapat mengikuti langkah-langkah dalam video berikut ini. Bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin memberikan persembahan atau perpuluhan melalui BCA Mobile Banking dapat mengikuti langkah-langkah sebagai berikut. Pertama, silakan masuk ke dalam aplikasi Mobile Banking BCA. Kemudian, masukkan kode akses, lalu klik menu QR di BCA Mobile. Silakan scan kode QR rekening yang sudah tertera di layar. Pastikan lampu indikator sudah berwarna hijau. Lalu tentukan nilai persembahan dan pastikan informasi keterangan sudah sesuai. Kemudian klik OK. Masukkan PIN BCA Mobile Banking Bapak Ibu Saudara, lalu klik OK. Terima kasih atas persembahannya. Tuhan Yesus. Demikian pengumuman. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, kita sudah mendengarkan firman Tuhan, dan saya percaya firman Tuhan yang sudah disampaikan oleh hambanya, pasti firman Tuhan itu akan bertumbuh, berakar, berbuah dalam kehidupan kita. Haleluya. Dan tiba saatnya ibu-ibu kita akan berdoa syafaat bersama-sama. Mari kita satukan hati kita satu di dalam doa. Haleluya, haleluya. Terpujilah nama Tuhan Yesus, kami bersyukur Bapak untuk sore hari yang indah ini. Terima kasih Bapak, oh haleluya, Tuhan terus memberkati ibadah peonita kami Bapak, sehingga boleh ada berlangsung sampai dengan saat ini Bapak, walaupun diadakan secara online. Kami percaya Tuhan Yesus, ibadah ini adalah ibadah yang Tuhan berkati. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami bersyukur Bapak, kalau tadi hambamu Ibu Sofia Ginting sudah membagikan firman Tuhan, sudah menjadi saluran berkat pada sore hari ini. Mari Bapak yang memberkati firman Tuhan ini Bapak, biar setiap kami yang mendengarkan firman Tuhan akan bertumbuh, berakar, berbuah dalam kehidupan kami. Karena firman-Mu itu Bapak yang memerdekakan kami. Terpujilah nama-Mu ya Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami doa Bapak untuk hamba-Mu Ibu Sofia Ginting, Bapak terus memberkati pelayanan beliau Bapak. Biar pelayanannya juga semakin maju, semakin berkembang. Akan banyak jiwa dimenangkan, nama Tuhan semakin dipermuliakan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami juga mau berdoa haleluya Bapak. Tuhan memberkati terus untuk keluarganya Bapak. Berkati bersama dengan suami, anak-anak, mantunya Tuhan memberkati di dalam nama Tuhan Yesus. Berkati keluarga ini Bapak, mereka boleh menjadi garam, menjadi terang, menjadi saluran berkat dan kasih Tuhan, sehingga melalui kehidupan mereka nama Tuhan dipermuliakan. Berkati usaha untuk Ibu Sofi ini Bapak, berkati pekerjaannya Tuhan Yesus, bahkan Pak Dance sebagai suami Tuhan berkati Bapak. Anak-anaknya Tuhan berkati di dalam studi, di dalam pekerjaannya, di dalam rumah tanggaannya Tuhan berkati di dalam nama Tuhan Yesus. Apa yang mereka pegang, apa yang mereka kerjakan Tuhan Yesus buat berhasil di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih, terpujilah nama ya Tuhan. Bapak kami juga berdoa Bapak, oh haleluya, untuk ketua dari PA Wanita kami Ibu Selain, mari Bapak terus memberkati hamba-Mu ini Bapak. Berkati terus juga dalam pelayanan beliau Bapak. Engkau pakai hamba-Mu ini Bapak, di mana dia berada Bapak. Dia benar-benar boleh menjadi garam, menjadi terang di dalam nama Tuhan Yesus. Membawa jiwa-jiwa dimenangkan untuk Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, Engkau berkati Ibu Selain bersama dengan anak dan cucu, yaitu Joshua dan Cia. Tuhan berkati di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami bersyukur juga Bapak untuk gereja JKI SHBC. Bapak terus memberkati gereja ini Bapak. Biar gereja ini Bapak Engkau pakai di tengah-tengah kota Banten ini Bapak. Boleh menjadi garam dan terang di dalam nama Tuhan Yesus. Membawa dampak yang positif di mana gereja ini berada dalam nama Tuhan Yesus. Melalui pelayanan gereja ini Bapak akan banyak jiwa dimenangkan, dituai, dimenangkan untuk Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak. Kami juga berdoa Bapak untuk gembala sidang kami Bapak Andi Sebayang. Bapak terus memberkati beliau. Berkati terus di dalam pelayanannya Tuhan. Kami doa Bapak biar plannya juga adalah pelayanan yang memuliakan nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih Engkau berikan hikmat sebagai gembala sidang dari gereja JKI SHBC. Berkati Pak Andi bersama dengan keluarganya, yaitu Ibu Gembala kami Ibu Enda, Tuhan berkati
kedua anak mereka Lukas Lavanda, Tuhan berkati di dalam nama Tuhan Yesus. Bapa memberkati di dalam segala usaha mereka, dalam pekerjaan mereka. Tuhan yang memberkati, Tuhan yang turut campur tangan Bapa. Apa yang mereka pegang, apa yang mereka kerjakan, Tuhan Yesus buat berhasil di dalam nama Tuhan Yesus. Biar keluarga ini Bapak belajar saluran berkat-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, berkati terus pelayanannya Tuhan. Oh haleluya, haleluya. Berkati keluarga besar dari Bapak Gembala kami dan juga Ibu Gembala, Tuhan berkati di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih Bapak juga memberkati. Untuk para pekerja dari JKI SHBC, Tuhan berkati Bapak. Berikan kami juga kesatuan hati di dalam melayani Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih. Berkati juga untuk jemaat-jemaatnya Tuhan. Kami doa Bapak, jemaat-jemaat JKI SHBC mereka menjadi jemaat yang bertumbuh, berakar, berbuah di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih. Terpujilah nama-Nya Tuhan. Kami juga berdoa Bapak, haleluya Bapak, untuk ibu-ibu dari gereja JKI SHBC. Tuhan terus memberkati Bapak, pakai ibu-ibu ini Bapak. Mereka boleh menjadi tiang doa di dalam setiap rumah-rumah tangga mereka. Kami percaya Tuhan Yesus melalui keberadaan setiap ibu-ibu ini sebagai istri-istri dalam rumah tangga mereka, keluarga-keluarga mereka pasti dimenangkan di dalam nama Tuhan Yesus. Suami, anak-anak semuanya dimenangkan dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih. Haleluya, haleluya. Tuhan memberkati Bapak agar setiap keluarga-keluarga ini menjadi keluarga yang kudus, keluarga yang memuliakan nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa Bapak untuk orang-orang saat ini yang membutuhkan pertolongan Tuhan. Mereka yang saat ini sedang sakit Bapak, baik ada di rumah-rumah sakit maupun yang terbaring di rumah mereka. Tuhan Yesus, kami mohon belas kasihan Tuhan turun kepada mereka. Bapak menjamah segala sakit penyakit mereka. Kami percaya oleh kuasa darah Yesus, oleh biru-biru Tuhan Yesus, mereka yang sakit ini disembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Melalui kesembuhan yang mereka alami, nama Tuhan dipermuliakan. Jiwa-jiwa ini dimenangkan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih. Terpujilah nama-Nya Tuhan. Kami juga doa Bapak untuk mereka yang terikat. Mari Bapak Engkau yang lepaskan di dalam nama Tuhan Yesus. Yang terbelenggu dibebaskan di dalam nama Tuhan Yesus. Yang berduka Tuhan yang hiburkan. Menggantikan duka cita mereka menjadi sukacita yang abadi di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Bahkan mereka yang bersuka cita karena menerima jawaban-jawaban doa mereka. Tuhan memberkati biar sukacita mereka adalah sukacita yang memuliakan nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih. Terpujilah nama-Nya Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Tuhan memberkati untuk semua hamba-hamba Tuhan yang ada di seluruh muka bumi ini. Tuhan memberkati setiap pelayanan hamba-hamba Tuhan ini Bapak. Sehingga melalui pelayanan mereka akan banyak jiwa yang akan dituai, dimenangkan untuk Tuhan Yesus. Setiap gereja-gereja Tuhan di muka bumi ini Tuhan berkati, Tuhan pakai menjadi garam, menjadi terang, membawa dampak yang positif di mana gereja-gerejamu ini berada. Dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami mau berdoa Bapak untuk negara kami Indonesia ini Bapak. Mari Bapak Engkau memberkati Indonesia ini Bapak. Sayangi bangsa kami ini ya Tuhan Yesus. Tuhan tolong Bapak. Kami hanya berserah dan berseru kepada Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan Indonesia ini pasti dipulihkan di dalam nama Tuhan Yesus. Virus corona ini, COVID-19 ini akan berlalu di dalam negara kami ini dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami percaya Indonesia tidak akan terkena resesi ekonomi di dalam nama Tuhan Yesus. Karena ada tangan Tuhan yang bekerja, ada tangan Tuhan yang membela Indonesia ini dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak. Kami juga doa Bapak untuk pemerintahnya. Kami doa untuk Bapak Presiden, Tuhan berkati Jokowi, berkati juga dengan Wakil Presidennya Tuhan. Bahkan untuk para menterinya Tuhan berkati juga untuk wakil-wakil rakyat yang ada di lembaga MPR, DPR, DPRD sampai DPD. Tuhan berkati Bapak, para kepala daerah, gubernur, bupati, wali kota, camat, lurah sampai RT RW. Tuhan berkati di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami doa Bapak, Indonesia ini menjadi negara yang penuh dengan kemuliaan nama Tuhan Yesus. Indonesia dilawat Tuhan, dipulihkan Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan oh haleluya Tuhan Yesus. Kami doa Bapak juga untuk bumi ini Tuhan yang lawat di dalam nama Tuhan Yesus. Sehingga Bapak akan setiap lutut akan bertelut, setiap lidah akan mengaku bahwa hanya Engkau lah satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat bagi semua umat manusia.
Terima kasih Bapak, terima kasih, terpujilah nama ya Tuhan. Kami bersyukur Bapak untuk ibadah ini Bapak, Engkau sudah memberkati ibadah ini Bapak, oh haleluya. Tuhan memberkati untuk semua yang terlibat dalam pelayanan ibadah ini. Baik pemain musik, MC Tuhan berkati, untuk Fredrika sebagai MC Tuhan berkati. Berkati di dalam apapun yang dia rindukan Bapak, dalam pekerjaannya Tuhan berkati, Tuhan turut campur tangan. Berkati bersama dengan orang tua dan juga keluarga besarnya dalam nama Tuhan Yesus. Setiap pemain musik juga Tuhan berkati, Mas Agung, Orlando, Joshua, Niko, Tuhan berkati di dalam nama Tuhan Yesus. Berkati bersama dengan semua anggota keluarga mereka. Kami doa juga Bapak untuk para multimedia, Tuhan berkati. Untuk Wisken, Tuhan berkati ya Tuhan Yesus. Berkati dalam segala usahanya Tuhan. Kalau dia sudah mulai usahanya, kami serahkan dalam tangan Bapak. Mari Bapak yang turut campur tangan Bapak, Engkau berkati usaha ini bersama dengan teman-temannya, sehingga usahanya juga maju berkembang di dalam nama Tuhan Yesus dan nama Tuhan dipermuliakan. Berkati Wisgen bersama orang tuanya dan keluarga besarnya diberkati Tuhan dalam nama Yesus. Untuk Nathan juga Tuhan berkati di dalam pekerjaannya Tuhan, angkat anak ini naik dan tidak turun, dia akan menjadi kepala bukan ekor di dalam nama Tuhan Yesus. Berkati Nathan bersama dengan orang tua dan saudara-saudara keluarganya diberkati dalam nama Tuhan Yesus. Sion juga Tuhan berkati, Engkau yang turut campur tangan semuanya Bapak, apa yang menjadi kerinduan Sion biar Bapak yang turut campur tangan dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, berkati Sion bersama orang tua, saudaranya Tuhan berkati, keluarganya diberkati Tuhan dalam nama Yesus. Samuel juga Tuhan berkati bersama dengan orang tua dan keluarganya dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih, terpujilah nama ya Tuhan Yesus. Glory hanya bagimu Bapa. Inilah yang menjadi doa kami, ucapan syukur kami, doa permohonan kami di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera dari mulai sekarang sampai Maranatha. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Ibadah telah selesai ibu-ibu, sampai berjumpa minggu depan pada hari Kamis pukul 4 sore. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus memberkati.